Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview Jurnal Manajemen Tata Laksana Pendidikan. Presentasi ini menyajikan tinjauan komprehensif dari 5 jurnal yang berfokus pada manajemen tata laksana pendidikan. Saya akan mengeksplorasi berbagai definisi, metodologi, temuan, dan implementasi dari setiap studi, menyoroti peran krusial administrasi dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Emy Khalila Harahap, MPDI. Jurnal yang pertama yang berjudul Administrasi Tata Laksana Pendidikan. Fokus utama. Jurnal ini mendefinisikan tata usaha sebagai keseluruhan proses pengelolaan surat menyurat, dari menerima hingga menyimpan informasi. Administrasi ditekankan sebagai peran sentral dalam pengembangan dan mencapai tujuan pendidikan, serta menyoroti pentingnya tata laksana sekolah di setiap jenjang. Temuan dan implementasi. Administrasi sangat penting untuk kelancaran proses pembelajaran. Kualifikasi staf administrasi bervariasi, dari petugas layanan khusus hingga kepala staf administrasi sekolah. Mencakup kompetensi kepribadian, sosial, teknik, dan manajerial. Ini menekankan pentingnya dasar administrasi yang terkelola baik dan memberikan definisi yang jelas. Jurnal yang kedua yang berjudul Efektivitas Manajemen Sarana Prasarana dan Tata Laksana Pendidikan. Fokus dan metodologi. Jurnal ini menilai efektivitas manajemen sarana prasarana dan tata laksana pendidikan setiap di STAI Rahmania Sekayu, menggunakan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif dengan data dari pimpinan, staf, dan 100 mahasiswa melalui observasi, dokumentasi, wawancara, dan angket. Temuan utama. Manajemen sarana prasarana berada dalam kategori tinggi, yaitu 80,08%, sementara tata laksana dalam kategori cukup 74,13%. Ini menunjukkan bahwa meskipun sarana prasarana terkelola baik, masih ada ruang untuk perbaikan dalam tata laksana secara keseluruhan. Jurnal yang ketiga berjudul Tata Laksana Manajemen Peserta Didik. Fokus utama. Jurnal ini mengkaji manajemen peserta didik dalam kerangka tata laksana di MTS Miftahul Ulum, menyoroti pengaruh kuat faktor siswa terhadap pencapaian tujuan pendidikan, dan menekankan perlunya perhatian serius terhadap manajemen peserta didik dari pemangku kepentingan sekolah. Temuan dan implementasi. Semua kegiatan sekolah diarahkan kepada peserta didik yang bertindak sebagai subjek dan objek dalam proses pendidikan. Studi ini mengimplementasikan bahwa manajemen peserta didik yang efektif sangat penting untuk keberhasilan institusi secara keseluruhan. Menggarisbawahi manajemen peserta didik sebagai komponen inti tata laksana pendidikan. Jurnal 4. Manajemen Tata Laksana Lembaga Pendidikan. Perencanaan. Mengidentifikasi tujuan dan misi perencanaan kurikulum, strategi pengajaran, dan evaluasi. Pengorganisasian. Menentukan struktur organisasi yang efektif, menetapkan tugas dan tanggung jawab, serta mengelola sumber daya manusia. Jurnal ini mengeksplorasi konsep manajemen tata laksana lembaga pendidikan Islam sebagai pendekatan efisien untuk mengolah berbagai aspek institusi, bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Penelitian kualitatif ini menganalisis dokumen untuk memberikan kerangka kerja terstruktur dan menghubungkan tata laksana yang efektif dengan peningkatan mutu layanan pendidikan. Jurnal 5. Implementasi Manajemen Tata Laksana Pendidikan. Yang pertama, peran administrasi. Layanan administrasi adalah roda manajemen utama untuk file internal. Distribusi dan pengolahan file yang tidak efisien dapat merugikan kegiatan organisasi dan proses pendidikan secara keseluruhan. Kedua, dualisme peran. Dualisme peran administrasi dan pengajaran seringkali karena efisiensi pendanaan dapat menyebabkan troublemaker dan manajemen SDM yang kacau berdampak negatif pada pengolahan nilai file internal. Kebutuhan staf khusus. Menyoroti tantangan praktis implementasi tata laksana khusus terkait manajemen SDM, menekankan kebutuhan kritis akan staf administrasi yang berdedikasi dan terspesialisasi untuk tata laksana dan penyampaian layanan yang efektif. Kontribusi unik setiap jurnal. Jurnal 1, Setiawan dan Nadila,
memberikan definisi dasar dan menguraikan kompetensi staf dasar. Jurnal 2, Zulkifli, menawarkan data efektivitas empiris, membedakan efektivitas sarana prasarana dan tata laksana secara keseluruhan menggunakan metode campuran. Jurnal 3, Abdurrahman, fokus spesifik pada manajemen peserta didik sebagai aspek kritis tata laksana, menyoroti dampaknya langsung pada hasil pendidikan. Jurnal 4, Murtafia, memecah tata laksana secara sistematis menjadi fungsi perencanaan dan pengorganisasian, terutama dalam konteks pendidikan Islam. Jurnal 5, Habibi, membahas tantangan implementasi praktis, khususnya masalah peran ganda bagi staf administrasi dan konsekuensi negatifnya. Kesimpulan dan implementasi, tata laksana pendidikan yang efektif sangat diperlukan untuk kelancaran operasional dan keberhasilan institusi pendidikan di semua jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi, termasuk institusi pendidikan Islam. Ini mencakup berbagai kegiatan administrasi, mulai dari operasional umum dan sarana prasarana hingga manajemen peserta didik dan sumber daya manusia. Tantangan dalam implementasi seperti sumber daya yang menyebabkan peran ganda dapat secara signifikan menghambat tata laksana yang efektif dan mutu layanan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus atau serius terhadap aspek-aspek ini untuk memastikan pencapaian tujuan pendidikan yang optimal.